Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Oke, mari dalam pertemuan ini kita awali atau kita lanjutkan lagi mata kuliah sejarah dan perkembangan Islam Nusantara di Indonesia. Oke, baik. Sekarang temanya adalah tentang atau subtema dari perkembangan Islam Nusantara di Indonesia adalah kita pelajari tentang teori masuknya Islam di kawasan Nusantara. Jadi terdapat 4 teori tentang masuknya Islam di Nusantara ini atau di Indonesia lah khususnya ya. Dan ada juga yang mengatakan 5 teori ya. Ada juga yang mengatakan 3 teori. Oke, sekarang kita ambil yang umum yang banyak dijadikan acuan atau pegangan oleh para pendidik tentang sejarah Islam di Nusantara ini, yaitu tentang atau teori 4 teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Oke, sekarang yang pertama kita awali tentang teori ke-1, yaitu teori masuknya Islam dari Arab. Ini dikenal dengan sebutan teori Arab. Mengapa disebut teori Arab? Karena orang yang membawa Islam ini adalah orang-orang Arab, ya, orang-orang pedagang Arab yang masuk ke wilayah Nusantara ini pada abad ke-7 atau tepatnya pada sekitar tahun 620-an Masehi. Itu artinya Islam juga masih berkembang di awal perkembangan Islam di tanah Jazirah Arab itu sendiri. Mengapa teori ini dicetuskan? Karena menurut mereka teori Arab ini ditemukan ada bukti nisan yang bernama Syekh Rukunuddin yang terdapat di Sumatera Barat. Teori ini didukung oleh beberapa sejarawan Islam seperti B. Hamka dan para orientalis ya, seperti T.W. Arnold dan sebagainya. Oke, teori yang kedua yaitu adalah teori Gujarat ya. Teori Gujarat ini dicetuskan oleh Drewes ya, seorang orientalis ya, terkemuka dan diikuti oleh orientalis yang lain seperti Sunat Ugromye, Makoita dan sebagainya. Teori ini berdasarkan kepada temuan atau bukti arkeologis bahwa di daerah Aceh itu ditemukan batu nisan pada tahun atau yang tertulis sekitar abad 1297 ya, makamnya seorang Raja Malikus Soleh. Dulu sebelum menjadi seorang Islam namanya Marasilo ya. Itu adalah karena terdapat bukti itu ya. Akan tetapi ada juga kritik yang mengatakan bahwa teori Gujarat ini lemah karena Ki S. Fatimi itu menemukan satu nisan di daerah Gresik itu bukan dari Gujarat ya, nisannya itu bercorak Bengali. Makanya kemudian Islam itu datang dari Bengali bukan dari Gujarat ya. Meskipun sebenarnya kedua daerah ini Gujarat atau Bengali itu satu rumpun ya, daerah di pemukiman di kawasan India. Oke, kemudian yang ketiga ialah teori Persia ya. Teori ini dicetuskan atau didukung oleh misalnya beberapa sejarawan seperti Husain Jayadiningrat yang mengatakan bahwa Islam masuk dan berkembang di wilayah Nusantara ini karena terdapat beberapa tradisi yang hampir mirip dengan di Iran sana ya, Persia sana ya. Jadi ada tradisi tabwid dan ini terdapat di daerah Palembang yang mengatakan bahwa tradisi Syiah itu diamalkan pada awal-awal Islam masuk ke sini yang dibawa oleh Persia sekitar abad 14. Akan tetapi teori ini lemah karena nyatanya mazhab di Nusantara ini mayoritas adalah mazhab Imam Syafi'i. Kemudian teori yang terakhir adalah teori Cina. Teori Cina ini berdasarkan dari pendapat bahwa Islam dibawa dari Cina ke Nusantara ini pada abad 9 Masehi, yang mana orang pedagang Cina itu yang sudah Muslim dan dimuslimkan oleh para tokoh Arab yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas dan kemudian berkembang dan melakukan aktivitas perdagangan di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.